sekalian, selamat datang di akun Instagram @canur_society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS. Teman-teman, topik kita pada sore hari ini adalah tentang tafsir tentang takwa dalam Al-Quran. Telah hadir bersama kita Kiai Abdul Maqsid Ghazali. Beliau adalah dari Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan dosen Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Teman-teman, kami sengaja mengangkat tema tentang takwa ini sebab kita tahu semua bahwa perintah untuk berpuasa itu diiringi dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu sebetulnya apa yang dimaksud dengan takwa itu? Kalau di mimbar-mimbar Jumatan misalnya, kita kerap mendengar bahwa takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apakah hanya sebatas itu? Pasti ada sesuatu yang lebih luas yang dari kata takwa itu. Nah, ini yang akan kita elaborasi pada hari ini, yang akan dielaborasi oleh Kiai Maqsid Ghazali. Tanpa berpanjang kalam, saya kira langsung saja skemanya seperti kemarin, Kiai Maqsid. Jadi 20 menit mungkin pertama untuk pemaparan, dan setelah itu kita akan tanya jawab. Silakan Kiai Maqsid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas kepada jelas seluruh anggota atau penggemar, follower dari Nurkhalis Majid Society. Sore ini kita akan bahas mengenai takwa di dalam Quran. Teman-teman yang rajin melakukan studi terhadap literatur keislaman pasti akan tahu bahwa takwa itu bukan hanya dipakai untuk Allah. Misalnya di dalam hadis ada teks yang berbunyi ittaqun nisaa, bertakwalah kamu pada perempuan. Apa yang dimaksud dengan bertakwa pada perempuan itu? Ada lagi hadis yang menyatakan ittaqu firasatal mu'min. Takwalah kamu kepada firasatnya orang yang beriman. Tentu di dalam Quran seluruh kata ittaqu yang isinya adalah bertakwa itu diarahkan objeknya hanya Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Tapi kalau kaitannya dengan ittaqun nisa, bertakwalah atau takutlah pada perempuan, tentu berbeda maknanya dengan ittaqullaha dan bertakwalah kepada Allah. Ittaqun nisa itu artinya memberikan perhatian lebih terhadap perempuan. Memberikan nafkah yang cukup. Kalau perempuan itu berada di dalam tanggungan kita, ittaqun nisa artinya juga memberikan perhatian lebih terhadap perempuan jika kita berada di ruang publik, karena perempuan pada zaman Nabi adalah kelompok yang paling rentan mengalami ketidakadilan. Ittaqun nisa itu diucapkan Nabi pada detik-detik terakhir ketika Nabi mau wafat, mau meninggal dunia. Artinya perhatian terhadap perempuan itu penting diberikan, karena saat itu mungkin hingga sekarang perempuan selalu berada pada margin, pada kelompok yang tertindas dari berbagai sisi. Tapi kalau kita baca di dalam Quran, seluruh objek dari kata ittaqullah itu selalu Allah. Tapi ujung dari ittaqullah itu ada dua yang berbeda. Yang pertama yang sering kali diucapkan, yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu setakwa-takwanya. Tentu agak berat kalau kita bertakwa kepada Allah secara full time. Tanpa henti bertakwa kepada Allah itu agak susah. Karena itu, maka turun ayat yang kedua, oleh sebagian ulama dianggap membatalkan ayat yang pertama, yaitu ayatnya yang berbunyi, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampunya, bukan haqqa tuqati. Karena yang bisa bertakwa haqqa tuqati itu hanya baginda Nabi. Kita ini tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Makanya kita ini di dalam bertakwa itu mastata'tum semampunya,
kadang kita terjatuh pada dosa, pada saat yang lain kita bisa bertakwa. Jadi manusia itu berada di dalam dua kekuatan itu. Kekuatan untuk melakukan kemaksiatan dan kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kalau kita tidak berada di dalam ketakwaan, biasanya sedang berada di dalam kemaksiatan. Kalau kita sedang berada di dalam kemaksiatan, ya pasti kita tidak sedang berada di dalam ruang ketaatan. Nah, karena kita ini bukan orang yang maksum, selalu bandulnya di dalam ketaatan dan kemaksiatan itu. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, kan? Itu sebabnya Nabi bersabda, kalau Nabi bersabda ya bukan berfirman. Padahal kalau kita lihat ayat Qur'annya, hadisnya ya sama, qala Allah wa qala Rasul. Tapi karena dalam bahasa Indonesia ada hierarki, maka kita menggunakan bersabda untuk Nabi, berfirman untuk Allah. Dan Nabi bersabda, kata Nabi, an-nasu kulluhum khatta'un. Seluruh manusia punya potensi untuk jatuh ke dalam kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun adalah orang yang mau bertobat, yang mau kembali kepada jalan Allah itu. Jadi kita tidak bisa jumawa untuk menyatakan kita ini sudah berada di dalam ruang ketakwaan secara sepenuhnya. Makanya kata Al-Imam Al-Qushairi, ini bisa dibaca di dalam buku Al-Qushairi dengan judul Ar-Risalah Al-Qushairiyah, atau di dalam kitab tafsirnya Lataiful Isyarah. Kata Al-Qushairi, takwa itu merupakan kependekan dari taknya, artinya adalah tawadu. Jadi takwa itu kan terdiri dari huruf ta, qaf, wawu, ya. Taknya itu artinya adalah tawadu. Rendah hati, bukan rendah diri. Ya, karena manusia ini tidak ada modal untuk bisa sombong, kan? Yang bisa sombong itu hanya Allah. Makanya kalau Allah boleh berkata, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu kalau Allah boleh untuk menyatakan begitu. Tapi kalau manusia nggak bisa. Al-kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannaban hawattaki. Sifat sombong itu hanya dimiliki oleh Allah. Manusia tidak bisa memiliki sifat sombong ini. Tapi kata Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada beberapa hal yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kesombongan. Yang pertama, al-ibadatu, orang yang rajin ibadah. Itu bisa jatuh ke dalam kesombongan. Makanya, orang kalau terlalu rajin ibadah, tidak ditunjang dengan ilmu yang memadai, itu mudah menganggap orang lain yang tidak rajin ibadah itu sebagai penghuni neraka. Itu sebabnya Az-Zarnuji di dalam kitab Barzanji menyatakan, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Tentu sebuah keburukan kalau ada orang alim, ada orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tapi kata Az-Zarnuji, lebih buruk dari itu, jahilun mutanassiku, orang bodoh yang ahli ibadah. Karena orang bodoh yang ahli ibadah itu mudah jatuh ke dalam menganggap dirinya suci dan menganggap orang lain itu sebagai penghuni neraka. Ini jebakannya kan di situ bagi orang yang ahli ibadah. Ini yang pertama. Orang sombong bisa dengan ibadahnya. Yang kedua, orang itu bisa sombong dengan ilmunya. Karena dia seorang profesor, doktor di bidang tafsir, di bidang usul fikih, maka bisa sombong dengan ilmunya. Digambarkan di dalam Quran, kesombongan dengan ilmu itu direpresentasikan oleh iblis, kan? Ya. Karena merasa dirinya paling mengerti mengenai Allah. Ini Adam anak kemarin sore, kan?
Saya sudah cukup lama sebagai hamba Allah yang paling mengerti mengenai Allah. Makanya iblis itu digambarkan sebagai orang alim yang sombong dengan ilmunya. Yang ketiga, orang itu bisa sombong dengan hartanya. Digambarkan di dalam Quran, kesombongan dengan harta itu seperti Qarun, seperti Fir'aun. Digambarkan di dalam Quran, inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Dari saking kayanya Fir'aun ini, sampai kalau ada ratusan orang menggotong kunci-kunci dari rumah Fir'aun ini, nggak akan sanggup. Wah. Itu dari saking kayanya. Jadi orang bisa sombong dengan harta yang dimilikinya. Yang keempat, orang bisa sombong dengan kegantengan fisiknya, kecantikan fisiknya. Padahal kegantengan yang dimiliki oleh seluruh umat manusia di bumi ini tidak nyampe 1/8 dari kegantengan yang dimiliki oleh baginda Nabi. Itu yang menyebabkan perempuan terpesona dengan kegantengan Nabi Yusuf, padahal kegantengan Nabi Yusuf itu hanya 1/8 dari kegantengan baginda Nabi. Nah, di dalam Barzanji disebutkan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad mengungguli para nabi itu bukan hanya pada aspek akhlaknya, tapi juga pada kesempurnaan fisiknya. Nabi itu termasuk nabi yang sempurna secara fisik. Nabi-nabi lain belum tentu sempurna secara fisik. Nabi itu misalnya adalah nabi yang tidak sakit-sakitan. Nabi ini meninggal umur 63 tahun, umur 62 tahun masih sanggup melakukan perjalanan darat dari Madinah menuju Tabuk. Itu perjalanan kalau zaman dulu sekitar 1000 kilo. Madinah Tabuk aja sekarang masih cukup jauh kan. Makanya Nabi itu sempurna secara fisik. Nah, ulama-ulama yang ada sekarang ini kan mewakili berbagai macam jenis kesempurnaan Nabi kan. Ada ulama yang fisiknya sempurna, sehari bisa 10 tempat ceramah, tapi ilmunya tidak seberapa. Ada ulama yang sangat alim, ceramah sedikit sakit. Itu diwakili misalnya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu alim sekali, tapi sakit-sakitan. Nah, banyak mubalik-mubalik kita di Indonesia ini, yang fisiknya sempurna, staminanya kuat, tapi biasanya tidak memadai dari sudut ilmunya. Ada kiai-kiai di pesantren, alim luar biasa, tapi biasanya ceramah 1 jam, sakitnya sudah 1 minggu. Nah, Nabi itu sempurna, ilmunya tinggi, fisiknya sempurna. Makanya disebutkan, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin, walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Tapi sekalipun Nabi ini ganteng, sempurna secara fisik, Nabi memberikan teladan kepada kita agar kita tidak sombong dengan kegantengan kita, apalagi tidak ganteng ya. Sudah tidak ganteng, sombong lagi. Tapi orang yang ganteng, orang yang cantik, selalu punya potensi untuk menyombongkan diri. Iya. Padahal kegantengan dan kecantikan itu kan tidak abadi. Lama-lama seiring waktu dia akan mengkerut, lalu menua, lalu tidak menarik lagi secara fisik. Jadi orang bisa sombong dengan ibadahnya, dengan ilmunya, dengan hartanya, kemudian dengan kegantengan fisiknya. Kata Al-Ghazali, orang juga bisa sombong dengan banyaknya pengikut. Wah, ini followernya gede nih di Twitter, di Instagram, kan gitu. Yang di-follow 0, followingnya 0. Lalu orang bisa sombong dengan banyaknya pengikut itu. Likathroti talamid, banyak santrinya. Itu menyebabkan orang bisa merendahkan orang lain yang tidak memiliki banyak pengikut. Makanya tidak setiap orang yang merequest untuk menjadi follower saya di Instagram, tidak selalu saya ACC. Khawatir saya sombong dengan banyaknya follower saya di Instagram itu.
Makanya Iya. itu Ya yang semuanya. yang iya, yang mau memfollow saya kan lumayan tuh, yang antri lumayan banyak. Tapi karena saya khawatir sombong dengan banyaknya pengikut, wah, kok saya lebih banyak followernya ketimbang NCMS, kan saya nggak enak kan. Nah, akhirnya follower saya tetap sedikit tuh, dibatasi. Karena Iya, iya. banyaknya pengikut itu potensial menyebabkan orang itu bisa sombong. Ini baru kita membahas mengenai takwa itu, taknya adalah tawadhu, rendah hati. Nah, qafnya itu qanaah, Pernah. wawunya itu wara, iya-nya itu yakin. Tentu tidak cukup waktu kalau kita bahas seluruh penjelasan mengenai tawadhu, qanaah, wara, dan yakin. Mungkin sebagai pengantar itu dulu, karena umat sebanyak 83 orang yang sedang mengikuti percakapan kita ini, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, disilahkan. Ya, oke. Kiai Muksid ini ada benar sudah ada beberapa yang bertanya. Misalnya dari Selano. Selano ini dari Papua ini. Kata takwa sering diartikan menjadi kata takut. Lantas apa maksud hadis takwa kepada wanita itu? Apakah berarti kita melakukan kita meletakkan kedudukan wanita sama dengan Allah? Nah, ini dia. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Hmm. Di dalam Quran ada kata takwa, ada kata khasyah. Itu berbeda sebenarnya. Makanya Hmm. kalau kita baca di dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang memiliki sifat khasyah itu hanya para ulama. Apa yang dimaksud dengan khasyah itu? Takut bersamaan dengan kekaguman, memperhatikan kebesaran Allah. Hmm. Ini contoh yang paling sederhana. Misalnya kalau kita ketemu orang yang sudah meninggal saja, Kiai Maimun Zubair misalnya, Iya. itu secara fisik kan sudah sepuh, sudah lemah. Yang kalau kita tarung secara fisik kan pasti menang. Iya. Tapi kita takut. Itu namanya khasyah. Ah, Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada karisma. oh, karisma. Nah, ada karisma yang kuat sekali menghadapi azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sebagian mahasiswa itu kan tidak sama di dalam memperhatikan, di dalam menghadapi, berkomunikasi dengan dosen-dosennya. Ini ada dosen yang biasa saja, guyon-guyon, tapi mahasiswanya segan, takut. Itu apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takwa di dalam pengertian terminologi yang disebut dengan makna istilahi. Jadi jangan lupa, setiap kata itu pasti memiliki makna lugawi, makna bahasa. Tapi tidak selalu memiliki makna istilahi, tidak selalu memiliki makna syar'i. Kayak sholat, itu ada makna lugawi, artinya doa. Ada makna istilahi, ada makna syar'i. Itu berbeda tuh. Kalau sholat itu artinya adalah doa, orang-orang non-muslim, bahkan orang-orang musyrik itu, di dalam beribadah juga disebut sholat kan. Di dalam Quran disebutkan, wa makana sholatuhum indal baiti adalah bersiul dan bertepuk tangan. Itu sholat juga tuh. Iya. Jadi kita harus pandai-pandai memperhatikan kapan sebuah kata takwa itu bermakna secara lugawi yang artinya takut, kapan dia bermakna istilahi, dan kapan bermakna syar'i dalam pengertian imtithalul awamir, melaksanakan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menghindari yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa dalam pengertian istilahi. Kalau yang dimaksud dengan takwa, takut pada perempuan,
bukan seperti di dalam bahasa populer yang kita miliki yang disebut dengan DKI itu. Bukan itu maksudnya. Tapi takwa, takut kepada perempuan itu memperhatikan terhadap hak-hak perempuan. Memberikan kasih sayang terhadap perempuan. Itu namanya takwa ya, namanya takut, lebih kepada memberikan perhatian terhadap perempuan. Jadi beda takut kita kepada perempuan dan takut kita kepada Allah. Artinya apa? Ittaqun nisaa, perhatikan perempuan itu. Ini penting nih di tengah kelompok-kelompok yang cenderung merendahkan perempuan, maka Islam datang untuk meninggikan perempuan. Ketika sebelum Islam, perempuan itu diposisikan seperti barang yang bisa diwariskan, bahkan tidak menunjukkan kegembiraan setiap kali ada orang tua mendapatkan anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ketika orang tua ini dikaruniai anak perempuan, alih-alih dia berterima kasih, bersyukur, tapi justru ingin membunuh anak perempuan itu. Maka datang Islam membuat aturan, sebagaimana laki-laki diakikahi ketika lahir misalnya, maka anak perempuan juga diakikahi ketika lahir. Itu bentuk perhatian kita terhadap kaum perempuan. Dan Nabi adalah figur yang paling baik di dalam memperlakukan perempuan ini. Kata Nabi, khairukum khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik perhatiannya terhadap keluarga kalian, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik perlakuanku terhadap perempuan. Makanya Nabi itu adalah laki-laki yang romantis terhadap istri-istrinya. Kalau saya dengan Kang Rozi, saya kira jauh levelnya ketimbang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kasus itu saja kita tidak bisa menyontoh Nabi, apalagi pada kasus-kasus yang lain. Mungkin itu. Iya. Kayak ini ada yang menyinggung soal kaitan yang tadi kita sebut antara puasa dengan takwa, karena ujungnya adalah ketakwaan dari seorang hamba. Nah, definisi takwa di sini itu sebagai apa? Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak disebut di situ puasa apa tuh? Iya, iya. Puasa betul. Ramadan atau puasa yang lain. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Artinya apa? Umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi ini juga menjalankan ibadah puasa. Makanya ketika Nabi berada di Mekah, belum ada kewajiban berpuasa Ramadan, umat Islam itu menjalankan puasa Asyura. Tanggal 10 Muharram. Itu orang Yahudi kan juga melakukan hal yang sama. Iya. Nyampe ke Madinah, sudah ada puasa Ramadan, maka puasa Asyura dinyatakan oleh Nabi sebagai puasa sunnah. Hanya biar tidak persis sama dengan Yahudi, di samping ada Asyura, kemudian ditambah dengan Tasu'a, pada tanggal 9-nya, disunnahkan juga untuk berpuasa. Nah, puasa itu bisa mendorong kita, la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Bayangin kita berpuasa hari ini, tidak makan dan tidak minum, yang memberi informasi mengenai wajibnya berpuasa itu sudah tidak ada 1400 tahun yang lalu, tapi kita sekarang melaksanakannya. Itu bagian dari ketundukan, bagian dari ketakwaan juga terhadap menjalankan perintah. Tentu takwa itu banyak macam ragamnya. Menjalani atau tunduk kepada aturan lampu lalu lintas itu bagian juga dari ketakwaan. Jadi takwa itu bukan hanya mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, tapi juga mengikuti perintah yang ditetapkan secara bersama dalam bentuk undang-undang, itu juga bagian dari ketakwaan.
Jadi tunduk kepada al-qanun al-wad'i, hukum positif yang sedang berlaku di dalam sebuah negara, itu bagian juga dari ketakwaan. Makanya kalau kita berhenti ketika lampu merah menyala, itu kalau niatnya bagus, itu menjadi bagian dari ibadah. Makanya ibadah itu bukan hanya baca Quran, luas sekali maknanya, tergantung kepada niat setiap orang yang menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, baik ya Moksid, ini ada lagi dari dari Difu Huldi. Konsep pada dasarnya melaksanakan perintah dan menjalankan larangannya. Negara, ini mungkin sama tadi. Negara juga punya hukum mengandung larangan. Negara juga punya hukum yang mengandung larangan. Apakah kita bisa mengatakan bertakwa? Itu persis tadi yang disampaikan oleh Kiai Moksid. Jadi kita lanjut saja. Kalau terhadap pemerintah bukan takwa namanya, tapi taat kan. Ketaatan, ya. Iya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi itu porsi mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati ulil amri, satu tarikan nafas kan. Hanya bedanya, ati'ullah ada ati'unya, wa ati'ur Rasul diulangi lagi. Tapi giliran wa ulil amri, tidak ada tuh kata ati'u. Itu untuk menunjukkan levelnya berbeda. Jadi mentaati ulil amri itu ada batasannya. Kalau mentaati Allah dan Rasulnya tanpa batas. Mentaati aturan itu, sejauh aturan itu tidak melanggar prinsip-prinsip pokok ajaran kemanusiaan, ajaran ketuhanan. Kalau negara membolehkan mencuri, kita tidak boleh tunduk. Makanya hanya kepada Allah dan Rasulnya ketaatan kita tanpa batas. Umar bin Khattab itu pernah bilang kepada baginda Nabi, wahai Nabi, engkau lebih aku cintai ketimbang keluargaku sendiri. Ditegur oleh Nabi, keliru itu Umar. Aku lebih engkau cintai ketimbang engkau mencintai diri engkau sendiri. Turun ayat Al-Quran, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Umat Islam itu harus mendahulukan kepentingan Nabi ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Apa yang dimaksud kepentingan Nabi? Merepresentasikan yaitu hukum-hukum Allah yang hendak ditegaskan oleh baginda Nabi. Nah, kalau ketaatan kita terhadap orang tua kita itu bersyarat. Ketaatan kita terhadap pemerintah itu bersyarat. Tapi ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya itu mutlak tanpa syarat. Itu bedanya. Oke. Ada dari Hanafi Al-Rayyan, ada hadis yang mengatakan bahwa ada orang miskin tapi sombong. Maksudnya gimana? Enggak kurang jelas ini pertanyaannya. Ya tentu orang yang paling rugi itu mestinya kan orang itu sombong dengan hartanya kan. Iya. Ini sudah miskin sombong, itu orang yang paling rugi. Sombong tentu orang berilmu itu punya potensi sombong. Lebih bodoh, lebih parah dari itu bodoh sombong kan. Tentu orang yang cantik itu ada potensi sombong. Lebih parah dari itu sudah jelek sombong. Itu sama dengan itu levelnya. Iya. Oke. Nah ini ada Ajen Jainuddin. Sumber takwa diterjemahkan sebagai tawadu atau qanaah dan waro dan yakin. Nah, mungkin tadi yang penjelasan Al-Ghazali kali tadi. Itu Al-Qushairi ya, baca di dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah ya. Oh, Al-Qushairi ya. Iya, Al-Qushairi. Takwa, qanaah, waro dan yakin. Untuk tidak qanaah menerima apa adanya maksudnya. Baik, kita lanjut. Ini ada, apakah dari Agung, apakah takwa itu bentuk dari etika? Misalnya ayat menyebutkan pakaian takwa. Oke, itu metafor itu. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah yang terbaik.
Tentu maksudnya bukan baju takwa yang kita pakai Baju koko itu. Jumatan ya, itu baju koko itu dari Cina itu. Tradisi. Bukan ini tradisi impor lalu kita terima dengan baik, itu juga bagus. Karena kita umat Islam tidak anti impor ya. Umat Islam itu bisa menerima impor. Itu kalau Nabi tidak menerima impor, itu orang Mekah mau makan apa kan? Makanya Nabi sebagai kepala negara di Mekah, di Madinah, kepala negara seluruh umat Islam, tetap saja menerima impor. Jadi sekalipun di Madinah itu tidak ada pohon mangga, itu ada pohon mangga pada zaman Nabi. Tapi Nabi tidak memakannya. Salah satu buah yang tidak dimakan oleh Nabi itu buah mangga. Karena buah impor, kalau impor pasti mahal kan. Nabi ingin menunjukkan kepada umatnya adalah kesederhanaan. Jadi libasut taqwa itu artinya metafor. Tentu yang paling baik adalah ya pakaian takwa itu. Seperti hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istri itu adalah pakaian buat kalian laki-laki, kalian juga pakaian buat istri kalian. Itu adalah bahasa metafor. Seperti wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan bekal yang paling baik itu adalah bekal ketakwaan. Kenapa disebut bekal ketakwaan yang paling baik? Karena ketika orang meninggal dunia, itu hanya kain kafan yang dibawanya kan. Harta yang banyak itu seringkali hanya menjadi silang sengketa di kalangan ahli waris. Istri yang cantik itu tidak ikut juga ternyata ke kuburan kan. Tidak dikubur bersama dengan suaminya. Makanya di dalam tradisi-tradisi sufi disebutkan, setiap kali kita berkata itu mobilku, ku-nya itu jangan terlalu nyaring disebutkan. Karena ku itu tidak abadi. Besok ketika ku itu tidak ada, maka yang sekarang kita berkata mobilku, besok menjadi mobilnya. Itu istriku, ku itu tidak abadi. Ketika meninggal, akan berubah bukan istriku, tapi istrinya. Mobilmu, jangan terlalu nyaring menyebut mobilmu. Karena mu itu nggak ada, nanti menjadi mobilku. Aku, kamu, dia yang abadi itu hanya kamu, aku, dia, Allah. Iya. Nah, kita ini tidak bisa menyebut aku karena akunya kita ini nggak abadi. Tidak bisa menyebut kamu karena kamunya kita ini nggak abadi. Tidak bisa menyebut dia karena dia itu tidak abadi. Hanya aku, kamu, dia, Allah, itulah aku, kamu, dia yang abadi. Itu yang menyebabkan kita tidak sombong kan kalau kita mengerti bahwa kita ini tidak abadi hidup di dunia ini. Serba terbatas. Orang yang sudah terikat kontrak untuk saling mencintai satu dengan yang lain, ternyata ketika meninggal dunia, dia tidak ikut serta bersama dengan kita. Harta yang berjuang, yang kita peroleh dengan perasan darah dan keringat, ternyata tidak bersama kita ketika kita meninggal dunia. Maka kata puisinya Imam Syafi'i itu, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ilal fajri. Tazawwad minat taqwa, berbekallah kalian dengan bekal ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu. Idza janna laylun, ketika malam sudah masuk, hal ta'ishu ilal fajri, kamu tidak tahu apakah waktu fajar kamu masih hidup atau tidak. Fakam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin asyahinan minad dakhri. Banyak orang sehat tiba-tiba mati, banyak orang sakit tidak mati-mati. Maka kata Imam Syafi'i, tazawwad minat taqwa, berbekallah kalian dengan bekal ketakwaan. Ini Kang Razi memang enak diceramahkan, tapi yang paling sulit diamalkan. Makanya saya hanya menceritakan saja, tidak bermaksud untuk mengkhutbai orang-orang yang ikut mendengarkan percakapan kita di sore ini. Tapi kalau ada orang mengamalkan dari apa yang saya sampaikan, sekalipun saya tidak mengamalkan,
maka saya mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan itu. Sekalipun saya tidak mengamalkan, saya tetap harus menyampaikan. Betul. Misalnya saya tidak sholat duha, kan? Saya tetap harus menyampaikan bahwa sholat duha itu sunnah. Tidak menyebabkan sholat duha itu tidak sunnah karena saya tidak mengamalkan. Jadi harus tetap dia sampaikan sekalipun yang menyampaikan itu tidak mengamalkan. Baik, Kiai Moksid, ini ada dari Subhan Saleh Subhan, ini dari Poloweli Mandar, dari Sulawesi Barat. Jauh sekali ya. Makna takwa seperti apa yang diharapkan lahir? Makna takwa seperti apa yang diharapkan lahir dari Madrasah Ramadan sekarang ini? Oke, Ramadan ini kan punya makna penyucian jiwa juga kan. Kalau kita bersedekah, kita ngajar, kita mengaji seperti ini, kita sholat, itu kan tampak dari luar kan. Betul. Nah, puasa mengajarkan kepada kita ketulusan di dalam hati. Banyak orang yang sholat, tapi hatinya berisi dengan iri dan dengki misalnya kan. Ya, padahal sholat dia. Nah, puasa ini mengajar kita untuk memperbaiki hati kita, menahan hawa nafsu kita. Karena boleh jadi kita sholat ini bukan karena Allah, tapi karena tujuan yang lain. Betul. Misalnya mau melamar perempuan, biar diterima oleh calon mertuanya, maka begitu nyampe ke rumah mertuanya itu, sholat dia di situ. Itu kan tentu tidak karena Allah. Nah, kita dididik untuk memperbaiki hati kita. Cobaan terbesar umat manusia ini memang iri dan dengki ini. Kita menjadi iri, hasut terhadap orang lain yang lebih alim dari kita. Hasut kepada orang lain yang lebih kaya dari kita. Hasut pada orang lain yang lebih cantik, lebih ganteng dari kita. Itu kan bisa begitu. Nah, hasut ini kan nggak kelihatan. Iri dengki ini nggak kelihatan. Makanya banyak ulama-ulama besar itu derajatnya diangkat oleh Allah bukan karena ibadahnya banyak. Tapi karena kemampuannya menata hati, kemampuannya meninggalkan maksiat. Kan banyak orang yang ibadahnya kan biasa-biasa saja. Salatnya biasa, zakatnya biasa, hajinya hanya sekali, umrahnya hanya sekali, tidak berkali-kali. Tapi di sisi Allah derajatnya dia tinggi. Kenapa derajatnya tinggi? Karena dia sanggup untuk meninggalkan dosa, baik dosa yang bersifat dengan fisik jasmani, ataupun dosa yang terkait dengan hati, yaitu iri dan dengki. Nah, menghapus iri dan dengki ini tidak mudah tentu saja. Naik turun kan. Misalnya nih, cewek-cewek, ada nggak cewek-cewek? Misalnya ada cewek cantik tuh, pakai bedak apa gitu loh. Begitu ada perempuan lain nanya, sanggup dia untuk ngasih tahu merek parfumnya, merek bedaknya misalnya. Ada perempuan yang kalau pakai baju bagus sekali. Sanggup nggak dia ngasih informasi ke perempuan lain ketika ditanya, jahit bajunya di mana? Iya. Hal-hal yang kecil itu aja belum tentu kita sanggup menata hati kita. Khawatir kalau dikasih tahu merek bedaknya, tempat salonnya, tempat jahit bajunya, khawatir sama cantiknya, sama harumnya itu kan, itu tidak mudah memang. Iya, tidak mudah menata hati itu nggak mudah. Makanya urusan menjaga hati ini memang lebih mudah dipercakapkan daripada diamalkan. Bahkan oleh orang yang mengatakan sendiri. Oke, ini masih banyak sekali, saya nggak bisa ini semua ya. Oke, ini ada yang dari Rizwan YP. Bagaimana caranya agar potensi takwa ini bisa lebih dominan muncul dibanding potensi maksiat?
Ya kalau takwa itu dipupuk terus, dia akan terus naikkan levelnya. Dimulai kalau orang kayak kita ini kan, jangan coba-coba berada di tempat-tempat maksiat itu. Bukan kita yang mempengaruhi mereka, tapi kita yang dipengaruhi oleh mereka. Kalau levelnya Nabi, Nabi bergaul dengan orang-orang musyrik Mekah 13 tahun, bukan Nabi yang ikut mereka, mereka yang ikut Nabi. Begitu nyampe ke Madinah, bukan Nabi ikut mereka, mereka yang ikut Nabi. Makanya kita diajarin oleh para orang tua untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang suka ilmu, dengan orang yang akhlaknya baik. Tapi begitu dosa besar dilakukan sekali, itu ambruk ketakwaan kita. Harus dimulai lagi dari dasar, kan? Karena iman manusia ini sangat dinamis, beda dengan imannya para malaikat, kan? Yang statis. Sekali beriman, ya terus beriman, tidak ada perubahan. Nah, kita ini naik turun, naik turun. Kenapa manusia ini ketakwaannya naik turun, untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa lemah? Biar dia butuh kepada Allah. Kadang kita sekuat tenaga berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa, tiba-tiba di luar kemampuan kita jatuh pada dosa. Nah, dengan dosa yang kita lakukan itu, jika dosa yang kita lakukan menyebabkan kita dekat kembali kepada Allah, itu jauh lebih baik ketimbang ibadah yang kita lakukan menyebabkan kita sombong meremehkan orang lain. Itu kalau kita baca buku-buku sufi seperti yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari, dosa yang menyebabkan kita kembali kepada Allah lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan menyebabkan kita terjauh dari Allah. Tentu yang ideal adalah ibadah yang kita lakukan menyebabkan kita makin dekat kepada Allah. Oke. Satu lagi ya, saya kira satu lagi nih banyak tapi waktunya terbatas. Ini ada bagaimana banyak orang yang ramai-ramai menyuruh anaknya untuk hafal Al-Quran dan banyak meyakini karena Al-Quran bisa menarik keluarga ke surga. Bukankah lebih baik mengamalkan bukan menghafalkan? Oke. Mohon pencerahan ya. Tentu yang paling baik itu adalah hafal, mengerti, dan mengamalkan. Ya. Itulah baginda Nabi. Nabi itu hafal Quran, faham Quran, mengamalkan Quran. Ya. Ketika Aisyah ditanya mengenai akhlak Nabi, jawaban Aisyah, kana khuluquhul Quran wa shimatuhul Quran. Jadi Nabi itu adalah Quran yang hidup. Tapi kalau suruh memilih, hafal Quran tapi tidak mengerti, mengerti tapi tidak hafal, tentu lebih baik mengerti sekalipun tidak hafal. Mengerti, hafal, tidak mengamalkan, tentu lebih baik yang mengamalkan. Itu kalau perimbangannya begitu. Tapi kalau orang-orang yang studinya di bidang agama, tentu tidak cukup hanya hafal, dia juga harus mengerti dan semaksimal mungkin bisa mengamalkan. Itu kalau tentu baik ya, anak-anak kecil hafal Quran itu baik. Tapi seiring waktu dia harus belajar biar mengerti apa yang dihafal itu. Karena kalau hanya mengerti, hanya hafal saja tapi tidak mengerti, manfaatnya hanya buat dirinya nanti di akhirat. Karena Quran itu memberikan syafaat terhadap orang yang hafalnya. Tapi kan untuk dirinya. Tapi kalau dia mengerti Quran, pengertiannya terhadap Quran diedarkan ke orang lain, maka manfaatnya bukan hanya buat dirinya, tapi juga buat orang lain. Dan di dalam kaidah fikih disebutkan, al-muta'addi afdhalu minal qasir. Ibadah yang berdampak kepada orang lain, itu lebih utama ketimbang ibadah yang dampaknya hanya buat dirinya sendiri. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana, sholat sunnah dengan ngajar, tentu lebih bagus ngajar tuh. Lebih bagus mana, kalau pilihannya begitu, lebih bagus mana hafal Quran tidak mengerti,
Mengerti tapi tidak hafal tentu lebih bagus mengerti, karena dengan mengerti dia bisa menyebarkan ilmu ke orang lain. Baik ya Moksid, ini kalau boleh ada satu lagi nih tentang warok katanya. Setelah ini ambil kata penutup, bagaimana menerapkan warok pada zaman modern ini? Kita jauh banget kalau menerapkan warok. Apalagi hari gini ya, abad 21 ya, tinggal di Jakarta lagi ya. Warok itu bukan hanya tidak mau pada yang haram, enggan untuk melakukan atau mengambil yang syubhat. Nah, misalnya nih, hal-hal yang kecil, remeh-temeh saja. Ada sabun orang tertinggal atau parfum orang tertinggal di hotel. Gimana kita itu? Boleh memakainya atau tidak? Orangnya sudah nggak ada. Nah, orang yang wara tidak mengambil itu. Jadi sangat hati-hati untuk tidak mengambil hal-hal yang bukan bagiannya, bukan jatahnya, sekalipun dari sudut fikih itu dimungkinkan untuk diperbolehkan. Ini wara itu lebih dalam lagi ya, bentuk kehati-hatian. Ada wara, ada iffah lagi. Iffah itu apa? Iffah itu ini orang yang tidak punya, tapi tidak menunjukkan bahwa dirinya tidak punya. Tidak meminta-minta ke orang lain. Itu namanya iffah. Orangnya disebut dengan afif. Nah, orang-orang yang bergerak di bidang agama, sekalipun tidak punya, harus menunjukkan dirinya bukan orang yang sedang berkebutuhan. Bukan orang yang sedang memiliki keinginan banyak. Makanya orang seperti Abil Hasan Asy-Syadzili, banyak para sufi kalau memakai baju itu mencari baju yang paling bagus. Itu bagian dari iffah namanya. Karena kalau seorang ulama bajunya jelek, bajunya tidak bagus, maka ketika ceramah, walaupun dia tidak menunjukkan dirinya butuh, bajunya itu yang mengumumkan bahwa dirinya butuh. Misalnya, saya datang ceramah ke kantor NCMS, saya bawa tas. Di tas saya itu ada tulisan, workshop pertemuan anggota NCMS tahun 91. Padahal saya tidak sedang ceramah kan, hanya datang aja. Letasnya itu yang menunjukkan ana ghaniyun farhamuni, ana fakirun farhamuni. Saya ini fakir, maka tolong kasihani saya. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang seperti Abil Hasan Asy-Syadzili menjadi ulama yang kaya raya. Imam Abu Hanifah kaya raya. Tapi Imam Syafi'i ulama yang hidupnya sederhana. Oke, baik ya Moksid, ini saya kira cukup. Teman-teman mohon maaf sekali tidak bisa semuanya dijawab karena waktunya juga terbatas. Kali juga ada beberapa hal yang kita bisa highlight dari pertemuan kita pada sore hari ini, terutama tadi yang disampaikan oleh Al-Qusairi, yaitu tentang kata takwa, terdiri dari kata tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Nah, ini yang bisa kita amalkan. Kemudian bahwa takwa itu ada banyak sekali istilahnya, ada banyak sekali pengertiannya, adalah makna lughawi, istilahi, dan syar'i. Jadi paling tidak ada semacam ketaatan kita terhadap Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih terutama Kiai Moksid atas waktu pada hari ini dan pencerahannya. Teman-teman mohon maaf sekali tidak bisa seluruhnya dijawab, tapi terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Besok kita akan kembali lagi di jam yang sama. Kita besok dengan narasumber Teh Nengdara, Ibu Nengdara Afiah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.